Kau belum pernah melihatnya? Pangeran Dara, saya mewakili King Yunmen, pemimpin dari 3000 Sekte Kebenaran, datang untuk mengajukan permohonan. Mohon Anda maju bertarung, basmi katak penelan langit, dan selamatkan semua makhluk. Saya mewakili semua guru dari 72 gua, datang untuk mengajukan permohonan. Mohon Anda maju. Pangeran, basmi katak penelan langit. Pangeran Dara, saya berjanji atas nama pemimpin 3000 Sekte Kebenaran. Jika Anda tidak kembali, kami pasti akan menjaga istri dan putri Anda dengan baik. Mohon Pangeran maju. Dara. Aduh, apa ini? Hei, Zigyao. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Mungkin kau tidak akan percaya. Tadi ada seorang gadis kecil terbang ke luar angkasa. Tuan Darah Iblis Agung. Anda yakin itu benar-benar putri Anda? Bukan leluhur iblis. Sial. Segel kekuatan spiritual Xiaotian rusak. Bukankah ini benar-benar kacau? Membuat keributan sebesar ini. Bukankah ini sudah berakhir? Ini. Tuan, bukankah bagus kalau putri kecil sekuat ini? Bukankah itu hal yang baik? Betul? Jika aku memintamu membantuku menjaga anak, apa kau takut? Hei, apa? Suamiku, kau akan melahirkan. Aku akan segera kembali. Kembali. Bahkan kalian pun merasa gentar. Jika semua orang di dunia tahu kekuatan putriku, bukankah dunia akan kacau balau? Beritahu semua kultivator di dunia, jangan sekali-kali membocorkan kekuatan putriku. Baik. Baik. Halo, siapa ini? Aku sedang sibuk menjaga anak. Kenapa masih menelepon? Muchan, sudah berapa kali ku bilang padamu, Xiaotian akan segera menghadapi ujian masuk sekolah. Kau membawanya kemana lagi? Istriku, aku akan segera pulang. Xiaotian, cepat pulang. Sudah waktunya pulang. Pulanglah. Tuan Weng, ayah Anda menelepon. Beliau mengatakan krisis industri kali ini hanya keluarga Chu yang bisa menyelamatkan kita. Dulu ada badai opini publik keluarga. Karena terpaksa, saya menikah dengan sembarang pria dan punya anak. Ayah Anda mendesak Anda untuk menikah lagi. Apa? Xiaotian, jangan bermain, cepat pulang. Putri kecil sudah kembali, tapi cara kembalinya tidak biasa. Tolong saya. Aduh, Xiaotian, bersikaplah rendah hati. Ayah, aku mau menyelamatkan dunia. Bisakah aku tidak mengerjakan PR? Tidak perlu ikut les tambahan. PR itu tetap harus dikerjakan. Kalau kamu tidak mengerjakannya, istriku akan tidak senang. Xiaobai, Tuan muda, ini adalah naga dewa dari keluarga kerajaan Laut Timur. Cepat kembali ke wujud aslimu. Pulang. Tuan, berubah lagi. Saya adalah Pangeran Naga Laut Timur yang terhormat. Bisakah saya memiliki sedikit martabat, Tuan muda kecil? Tolong bujuk ayahmu dong. ayah, kasihanilah Xiaobai. Boleh ya? Martabat apa yang kalian bicarakan? Aku saja tidak peduli martabat. Kalian berdua mau martabat apa? Cepat atau lambat, aku akan merebut kembali semua yang telah hilang dariku.
Ingat, jangan sampai putriku ketahuan. Kecuali kalian ingin kekacauan melanda dunia. Baik. Baik, baik. Xiao bayi, pulang-pulang ayo jalan. Menggunakan naga tahap kesengsaraan sebagai kendaraan, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pulang kerja. Berhenti. Muchan, ini yang kau sebut latihan? Aku kan cuma mengajak anak kita keluar untuk bersantai. Begitu mendengar teleponmu, aku langsung pulang. Sayang, aku merindukanmu. Muchan, aku tidak peduli kau seorang magel. Tapi kau tidak boleh merusak anak. Kau tahu, di dunia ini ada dua hal yang paling penting. Uang dan kultivasi. Nona manis kelak akan mewarisi masa depan keluarga. Apa kau ingin dia menjadi sepertimu? Seorang pecundang yang tidak berguna. Pecundang. Aku dan Nona Manis ini sangat rendah hati loh. Benar tidak? Betul, betul, betul. Rendah hati. Muchan, kau benar-benar membuatku kecewa. Aku tidak pernah berharap kau bisa membantuku. Aku hanya berharap kau bisa memenuhi tanggung jawab sebagai ayah rumah tangga. Bukan seorang magel yang hanya bisa membual. Sayang, aku pasti bertanggung jawab. Lihat anak sulung kita. Betapa kuatnya. Ayah, lihat aku betapa kuatnya. Nona manis, jangan meniru ayahmu. Tidak punya uang, tidak punya kultivasi, tidak berguna sama sekali. Kau terlahir bukan dari keluarga biasa. Kau harus lebih giat belajar daripada anak-anak lain. Besok, tes kekuatan spiritual di sekolah sangat penting. Mengerti? Ibu, kau tidak perlu khawatir soal tes itu. Aku bahkan malas mengerjakannya. Muchen, lihatlah anak yang kau ajar ini. Masih kecil sudah meremehkan segalanya. Dia. Sayang, Lepaskan saya. sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku pasti akan melatih bayi kita dengan baik untuk meningkatkan kemampuan. Aku benar-benar salah. Cukup, selalu seperti ini. Selalu hanya meminta maaf. Ibu Ung, ayah Anda sudah tiba. Beliau sedang menunggu Anda. Aku menghabiskan banyak uang hanya untuk mendaftarkan Tian-Tian ke kelas bimbingan belajar. Besok dia akan diantar ke dojo. Cepat. Haruskah aku benar-benar menikah lagi? Mucian, betapa aku berharap kamu lebih bisa diandalkan. Xiao Tian-Tian, saat belajar, jangan mencari perhatian. Pertahankan kemampuanmu. Jangan berpikir karena kamu putriku, kamu bisa menindas teman sekelas atau bersikap istimewa. Dengar tidak? Oke. Nanti harus bicara dengan guru kelas. Anak liar seperti ini bisa masuk les. Lalu bagaimana kalau guru menanyakan tentangmu? Bilang saja ayahmu itu orang biasa. Tidak punya akar spiritual, tidak punya energi spiritual. Oh, Hehehe. Lihatlah Xiao Tian-Tianku. Badannya sangat kuat. Pergilah. Benar-benar bagus sekali. Halo. Dalam sejarah manusia, katak penelan langit berapa kali menyebabkan kerusakan besar pada manusia? 6 kali. Salah, 7 kali. Setiap kali manusia harus membayar harga yang menyakitkan, kamu berani menjawab dengan cepat. Keberanianmu patut diacungi jempol. Kalian semua harus belajar darinya mulai sekarang. Ilmu pemanggilan yang kita pelajari terakhir kali. Datanglah ke depan dan tunjukkan pada semuanya. Gagal pun tidak apa. Wah, Bayi ular penelan langit 7 warna, wah.
Berlatihlah dengan baik. Suatu saat nanti ilmu pemanggilanmu pasti bisa menjadi anggota keluarga kerajaan naga. Kalian semua harus melindungi Hangxia dengan baik. Guru, ular hanya bisa menjadi naga biasa, tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Omong kosong. Jelas kamu tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Bagaimana orang tuamu membimbingmu? Xiao Bai juga bilang begitu. Duduk. Ayahku juga bilang begitu. Ayahmu itu Raja Iblis, ya? Dia bilang, dia itu orang biasa. Hahaha. Lucu sekali. Bodoh. Bahkan tukang sapu saja punya pemahaman yang mendalam. Ayahmu ternyata bodoh. Majulah. Tunjukkan kepada semua orang keturunan bodoh ayahmu. Hahaha. Kenapa? Tidak bisa. Jika hari ini kamu tidak bisa memanggilnya keluar, aku akan panggil ayahmu kemari. Biar semua orang tahu apa itu bodoh. Astaga, Ada apa ini? perubahan wujud. Aku sudah tiba. Siapa yang berani menghalangiku? Itu dia. Guru, aku berhasil. Jangan, lepaskan aku. Ini. Guru wali kelas, saya ayah Xiao Atian. Ayah Xiao Tian. Kamu itu, sampah yang tidak punya akar spiritual sedikit pun. Ya. Guru, jangan berbicara seperti itu tentang ayahku. Lihat. Berbohong untuk mencari perhatian. Melawan guru. Aku tahu kamu suaminya Nyonya Weng, seorang ayah rumah tangga. Entah bagaimana kamu bisa menjadi ayah rumah tangga seperti ini. Ya. Apanya yang ya? Kalau bukan karena Nyonya Weng, apa aku akan setuju mengajarinya les? Anak seperti Xiao Tian tidak akan pernah bisa lulus ujian seumur hidupnya hanya karena punya ayah sampah sepertimu. Guru, jangan marah. Bunuh guru ini. Buat kekacauan dan manfaatkan kesempatan itu untuk kabur kembali ke kehampaan. Tuanmu, maafkan aku jika lancang. Kamu benar-benar sangat beruntung bisa menikah dan tinggal di keluarga Weng. Guru, jangan bicara seperti itu di depan anak-anak. Itu kenyataan. Kamu kodok yang ingin makan daging angsa, tapi daging angsa ini, kamu benar-benar berhasil memakannya. Guru, itu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu menyebut istriku kodok? Yang kubilang itu kamu. Kamu ini benar-benar kodok dari selokan. Tapi sudahlah. Kulihat kamu juga tidak bisa mengambil keputusan ini. Sebaiknya aku memberitahu Nyonya Weng. Suruh dia menjemput anaknya pulang. Jangan dong, Guru. Tolong beri anak kami, Dabao, satu kesempatan lagi. Guru, aku datang. On, kamu ini anak yang bodoh dan suka bikin masalah. Saya tidak bisa mengajarinya. Bawa dia pulang saja. Jangan begitu, Guru. Aduh. Wuchen, kamu lagi sampah. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang On keluarkan agar Xiao Tian bisa les? Berapa banyak uang yang dihabiskan? Di tengah jalan guru menelepon dan menyuruhnya datang lagi. Mengenai les dengan uang ini, istriku, jangan khawatir. Nanti tidak perlu memikirkan uang. Suamimu punya banyak. Wuchen, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Ayah sudah habis membuat ibu marah lagi. Xiao Tian, kapan kamu belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apa kamu yang mengajarinya? Wuchen, aku mohon padamu, bisakah kamu tidak lagi membuatku jengkel? Dulu kalau bukan karena aku harus menikah, untuk membungkam media, apa menurutmu aku akan? Istriku, bicaralah pada anak kita. Xiao Tian memang tidak berbohong. Anak ini, sama seperti anak-anak lain. Dia sedikit berbeda. Diam.
Aku tidak mau mendengar penjelasanmu, sampah. Bisnis keluarga menghadapi krisis, On bekerja keras panjang hari. Sedangkan kamu, setiap hari tidak melakukan apa-apa. Hanya disuruh mengurus anak. Kamu masih bisa membuat On kesal. Apa kamu seekor babi? On, menurutku, apa yang dikatakan kakek tidak salah. Istriku, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau perusahaan punya masalah? Aku suamimu, jangan sungkan. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku akan meminta Bibiyu mengantarkannya nanti. Orang terkaya di Huaxia, Bibiyu, hanya dengan satu telepon darimu, dia bisa membawakan uangnya untukku. Dia memang orang terkaya. Itu tidak masalah. Suamimu kaya. Xiaotian, maafkan ibu. Ibu tidak bisa lagi membiarkanmu bersamanya. Dia akan mencelakaimu. Hahaha, gadis kecil. Kamu akan punya ayah baru. Kalau begitu, apa kalau aku berusaha menjadi lebih baik? Ayah tidak akan pergi? Tuan Chu, kali ini saya sangat berterima kasih kepada Anda. Jangan berterima kasih, jangan berterima kasih. Saya tidak membantu keluarga Weng secara gratis. Investasi gampang diatur. Tapi tolong Nona Weng menerima ini. Tuan Chu, apa maksud Anda? Apa dia tidak memberitahumu? Nona Weng, saya mencintaimu. Selama kamu bersedia menikah denganku, saya jamin, keluarga Weng kalian akan melewati masa sulit ini. Putriku, tolong setuju saja. Sudah dipikirkan baik-baikan, Nona Weng. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Tuan Chu, maaf, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi saya sangat mencintai anak saya. Jadi, Apa maksudmu? Saya saja tidak mempermasalahkan kamu menikah lagi dan punya anak, tapi kamu malah berlagak jual mahal. Putriku, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Cepat pergi, cepat pergi. Pikirkan baik-baik, lalu temui saya lagi. Namun waktunya tidak banyak. Saya, Chu Tianran, tidak kekurangan wanita atau uang. Tapi, kamu kekurangan uang. Tuan Chu, Weng Ling, apa yang spesial dari Mu Chen itu hingga kamu begitu terikat padanya? Tuan Chu adalah anggota keluarga bangsawan terkemuka. Dia tidak bercanda. Jika terlambat sehari, sangat mungkin dia akan direbut oleh orang lain. Kalau begitu, keluarga kita akan hancur. Ayah, kita masih punya kesempatan. Saat ulang tahun kakek, kita bisa meminta sponsor dari kakek. Mana mungkin? Keluarga kita sangat menjunjung tinggi prinsip survival of the fittest. Jika kita tidak berhasil, sangat mungkin kita akan digabungkan ke cabang lain. Jika Xiaotian bisa mendapatkan tempat pertama dalam presentasi junior besok, bukankah menjadi kandidat kepala keluarga akan menyelamatkan kita? Maksudmu, membiarkan Xiaotian menjadi kandidat kepala keluarga berikutnya? Hari ini aku harus memastikan Xiaotian menjadi kandidat pewaris keluarga. Hari ini aku harus tampil sebaik mungkin. Aku tidak mau ganti ayah. Aku sangat khawatir teman-teman. Tahun ini jangan sampai bersaing merebut anak. Jangan sampai bersaing merebut anak. Jangan sampai bumi hancur gara-gara persaingan ini. Selamat ulang tahun yang ke-80, pemimpin keluarga. Semoga panjang umur. Semoga selalu sehat. Selamat ulang tahun, kakek buyut. Baik. Oh, sepupu, sungguh tidak tahu malu. Ya, hari ini kakek berulang tahun, hanya keluargamu yang terlambat. Kenapa? Apakah keluargamu akan bangkrut, terburu-buru melarikan diri, ya? Kalau bangkrut, bergabung saja dengan garis keturunan kami. Aku pasti akan mencarikan kakak sebuah pekerjaan ringan sebagai pengurus rumah tangga. Sekumpulan orang tidak berguna masih berani pamer. Kakek, maafkan aku. Sudahlah, karena sudah datang. Tepat sekali dengan kompetisi kandidat pemimpin keluarga hari ini. Mari kita mulai saja. Kenapa tiba-tiba terasa dingin sekali? Ada aura yang sangat besar. Xiao Tian, anjing bodoh yang kau pegang ini. Apakah itu memang binatang spiritual? Iya, selamat siang, kakek buyut. Baik. Di usia semuda ini sudah bisa memanggil binatang spiritual. Bagus sekali. Xiao Tian, coba kau dorong binatang spiritual itu untuk memukul kakek buyut. Biarkan kakek buyut melihat. Binatang itu tingkat berapa ya? Itu bagus sekali.
tapi memukul kakek. Aku tidak bisa. Ragu-ragu. Bagaimana kalau aku meledakkan gunung di sana saja? Kau bilang ingin meledakkan Gunung Yunnan itu? Anak ini, ucapan polosnya benar-benar tanpa batas. Tapi karena kakek sudah memberi kesempatan, selama penampilannya tidak buruk, dia akan mendapatkan pengakuan. Aku beritahu kau. Bahkan Buyut tidak bisa mencapai tingkat pejuang bela diri peringkat 1. Kau lebih baik biarkan binatang suci milikmu itu menyerang Buyut saja. Jika kau bisa membuat Buyut mundur 1 inci saja, Buyut akan memberimu hadiah, yaitu duduk bersamaku di sana. Bagaimana? Kakek, Xiao Tiantian akhir-akhir ini sangat rajin. Kemampuan latihannya meningkat pesat. Xiao Tiantian cepat tunjukkan pada Buyut. Biarkan gadis jelek dari keluarga Wengling punya kesempatan duduk di posisi kepala keluarga. Apa itu pantas? Apa katamu? Maksud adikku adalah putri jelek dari keluargamu ini tidak pantas menduduki posisi kepala keluarga. Kenapa? Kau, kepala keluarga cabang yang tidak berguna, punya keberatan. Xiao Tiantian sangat pintar dan penurut, tidak kalah dari siapapun. Kakek sudah memberikan ujian, Xiao Tian mengikuti ujian sesuai persyaratan, itu juga tidak melanggar aturan. Semua akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian. Apa yang tidak pantas? Bertele-tele bicara banyak hal. Kakak sepupu, aku bahkan merasa malu untuk membongkar kebohonganmu. Cabangnya sudah tidak berguna. Sekarang mereka berlutut memohon bantuan dari keluarga Chu. Tidak heran terburu-buru mendorong putrinya keluar untuk mempermalukan diri, ternyata menjual anak demi keuntungan. Kau. Hahaha. Ternyata dia takut malu, lalu mendorong anak jeleknya ke panggung. Bagaimana ya kalimatnya? Menjual kehormatan demi keuntungan. Hahaha. Aku mirip ayah, aku tidak jelek. Anak apa? Anak jelek. Suami kamu tidak apa-apa? Siapa yang memukulku? Siapa? Itu Muchen. Tidak, Muchen tidak punya kekuatan itu. Tapi dia bisa maju. Itu menunjukkan dia masih peduli pada keluarga ini. Kerja bagus. Memukul tuan juga harus melihat anjingnya. Beraninya kalian menindas saat aku di sini? Tidak. Sepertinya aku ini katak. Siapa yang memukulku? Cukup. Apa kamu yang memukulku? Menantu laki-laki yang sampah ini, percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Cukup. Kakek ini. Apa? Kamu punya keberatan dengan pengaturanku? Tidak. Xiao Tiantian, kakek Buyut sudah siap. Seranglah. Hore, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkan kakek Buyut. Semua kekuatan. Kakek Buyut hanya menggunakan 1% kekuatan, tidak akan melukai Xiao Tiantian. Ayo, serang dengan seluruh kekuatanmu. Ayo, berikan yang terbaik. Hanya menggunakan sebagian kecil tenaga. Asalkan Xiao Tian bisa mendorong kakek sedikit saja. Keluarga akan selamat. Kakek Buyut, aku tidak mau hadiah. Berikan saja hadiahnya kepada ibuku. Kalau begitu, kakek Buyut, berdirilah di sana dengan baik. Hari ini ulang tahun Anda. Tidak pantas bertarung. Kami tidak jadi menguji. Jangan diuji dulu. Sangat ragu-ragu? Kalau begitu, besok kita uji kekuatan, uji bersama saja. Kukira dia punya keahlian apa? Memang bapak seperti apa? Melahirkan anak seperti itu. Kamu tidak mengerti kan? Memang pecundang. Bukakan pintu untuk pecundang. Pecundang sudah sampai rumah. Hahaha. Wengling, kamu benar-benar murahan. Gen rendahan seperti Muchen pun kamu mau. Kamu bahkan punya anak dengannya. Kelihatannya kamu juga kesepian ya. Hahaha. Menikah dengan sampah seperti ini, pantas saja keluarga kalian seumur hidup diremehkan orang lain. Aku tidak membiarkan Xiao Tian bergerak. Aku takut menyakiti kakek, menggemparkan dunia, dan memengaruhi masa kecil Dabao. Siapa di antara kalian yang tidak terima, coba saja lawan aku. Kamu bukan. Muchen,
Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Kiki, kamu pergi ke arena tes dulu bersama kakek buyut. Mama, Kiki, Mama tidak apa-apa. Dengarkan Papa, pergilah dulu. Papa tidak berbohong. Ayo pergi, cepat pergi, pergilah. Istriku, aku tahu kamu tidak mudah menopang keluarga ini. Tapi putri kita juga sangat cakap. Kamu harus percaya pada anak kita sendiri. Muchen, apa kamu tahu pengorbananku untuk keluarga ini? Apa yang sudah kukorbankan? Aku hampir saja. Baiklah. Kamu bilang Kiki hebat. Aku percaya kok. Kalau memang hebat, lalu kenapa kamu tidak mengizinkannya mencoba? Istriku, aku bersumpah demi Tuhan, jika Kiki hari ini beraksi, kakek kita akan mati. Muchen, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakek itu seorang pendekar tingkat 1. Jumlah pendekar tingkat 1 di seluruh Hangxia, tidak lebih dari 100 orang. Kebohonganmu sungguh mudah sekali keluar. Kamu ingin membalas dendam padaku? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku mengerti. Dulu, untuk meredakan omongan orang, aku bersamamu. Memang tidak adil bagimu. Kamu boleh tidak mencintaiku, tapi tolong cintai anakmu dengan baik. Jangan merusak masa kecil Kiki. Jika kamu terus seperti ini, Iya? kita bercerai saja. Bukan. Aku. Selalu harus menunggu Wengling. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Nanti setelah Tuan Chu datang, akan kulihat apakah dia masih berani sombong. Satu-satunya kegunaan kakak tertua adalah menarik investasi untuk keluarga Weng. Itu benar. Maaf ya, aku datang terlambat. Hei, berikan binatang spiritualmu padaku untuk dimainkan. Tidak akan. Tolong, aku pusing sekali. Lepaskan aku. Cepat berikan padaku. Anak liar. Tidak mau. Berikan padaku. Anak liar. Ibuku bilang ayahmu adalah anak liar. Kamu juga anak liar. Ayahku adalah Raja Iblis. Kalian tidak boleh menjelek-jelekan ayahku. Memang anak liar. Anak liar. Ayo kita pukul dia bersama-sama. Anak haram, kau berani memukul anak. Dasar anak haram, beraninya kau memukul anak. Nak, kamu tidak apa-apa. Dasar anak haram, kau mencari mati. Hentikan. Beraninya kau menyentuh anak itu, bahkan sampai mengerahkan tenaga dalam. Dasar tidak punya orang tua. Keluargamu, Mu Xiaotian, sejak kecil sudah tahu cara menindas orang, sudah memukul anak kami tapi tidak boleh dibilang. Aku tidak berkelahi. Kakak dan teman-temannya yang duluan merebut hewan spiritualku. Kau? Omong kosong. Anakku sangat berbakat. Dia sudah lama menguasai seni telepati. Bagaimana mungkin dia menginginkan hewan spiritualmu? Putriku selalu bepergian dengan mobil mewah bernilai puluhan miliar rupiah. Kunci panjang umurnya juga terbuat dari meteorit dari luar angkasa. Bahkan bintang-bintang di langit pun akan kubawakan untuknya. Kudengar Xiaotian dibesarkan oleh Mu Chen. Pantas saja tidak punya sopan santun. Aku masihlah kakak sulung keluarga Weng. Putriku tidak pantas kalian komentari. Tidak bisa mendidik anak dengan baik, hanya mempermalukan keluarga. Jika kau tidak bisa mendidiknya, aku akan mendidiknya untukmu. Jika kau menghalangiku lagi, kau juga akan kuhantam. Mu Chen, lepaskan. Mu Chen, lepaskan aku. Aura menakutkan itu lagi. Mungkin kamu, Chen? Beraninya kamu, pecundang, memukul istriku? Kalian semua melihatnya. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Mu Chen atau Xiaotian? Jangan-jangan anjing bodoh itu. Semua orang melihatnya. Kamu pecundang yang tidak punya kekuatan. Kamu memegang pergelangan tangan kakak kedua dan masih ingin mengelak? Mu Chen, benarkah itu kamu? Kamu itu bodoh. Kamu sendiri bilang aku tidak punya kekuatan. Aku bahkan tidak bisa berlatih. Bagaimana mungkin itu aku? Ternyata hanya ada satu kebenaran.
yaitu Bibi Wang Jie sendiri yang kurang berlatih. Pasti itu. Benar. Betul. Sedangkan untuk orang yang tidak punya kekuatan itu lebih tidak mungkin lagi. Anak-anak juga tidak mungkin. Sedangkan untuk binatang spiritual ini, hanya seekor anjing bodoh. Ini belum selesai. Muchen, hari ini antara aku atau kamu. Berani sekali. Hanya masalah kecil. Berisik sekali. Kompetisi calon kepala keluarga. Sekarang dimulai. Uji coba calon kepala keluarga. Dimulai sekarang. Baik, kakek. Uji coba pewaris terdiri dari 2 tahap, yaitu uji busur dan uji kekuatan. Para junior dari setiap garis keturunan akan maju secara bergantian, membentangkan busur dan menembakkan panah spiritual, mengenai target kayu suanyuan, berdasarkan akurasi tembakan dan kedalaman tusukan, untuk menentukan pemenang. Di sini saya akan menunjukkannya sebagai contoh. Sepuluh lingkaran menembus kayu 30 cm. Target yang terbuat dari kayu suanyuan. Ternyata bahkan kakek pun tidak bisa menembusnya. Menggunakan kayu suanyuan untuk menguji anak-anak. Bukankah ini terlalu sulit? Untuk apa takut? Bukankah ada yang paling rendah? Sikotian, kelas memanah yang kedaftarkan untukmu. Sudah kau latih? Mama tidak perlu khawatir. Aku tidak pergi ke satu kelas pun. Apa katamu? Muchen, bukankah aku sudah mendaftarkannya ke kelas? Kenapa kau tidak membawanya pergi? Kau mendaftarkan si Otian ke lebih dari 10 kelas bimbingan. Bagaimana dia bisa mengikuti semuanya? Karena si Otian tidak bisa, maka kita tidak perlu mempelajarinya. Menurutku, si Chotian tidak perlu membuktikan kemampuannya dengan bertarung. Jadi tidak perlu ikut. Tidak ikut? Kau tahu apa yang sedang kau bicarakan. Seandainya aku tahu kau sangat tidak menginginkan keluarga ini, lebih baik dulu aku menikah dengan... Mama, ayah sudah meminta Paman King untuk mengajariku. Paman King apa? Siapa Paman King? Sepertinya semua orang memanggilnya 4 Raja Mahkota. 4 Raja Mahkota? 4 Raja Mahkota? Naga biru yang tak terkalahkan selama 4 abad? Naga biru? Naga biru menjadi guru Dabao. Muchen, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Dabao, kamu membuatku celaka. Yang mulia, naga biru. Istriku, aku tidak kenal naga biru manapun. Nanti aku akan membawamu menemuinya. Menurutku Dabao tidak perlu ikut dalam pertandingan. Dabao sama sekali tidak perlu menunjukkan kemampuannya. Muchen, jangan coba-coba merusak ujian Xiaotian. Kenapa kamu tidak bilang? Dewa Perang Naga Biru itu ayahmu. Muchen, kamu seorang perawat panti jompo. Sungguh pandai berpura-pura. Kenapa pikun menular padamu? Aku bilang, apa ada yang istimewa dari mengenal naga biru? Di dunia ini yang bisa menyamai 4 Raja Mahkota, hanya Raja Iblis masa kini. Kenapa Muchen? Apa jangan-jangan kamu mau bilang kamu adalah Raja Iblis? Putri bajingan kecilmu ini adalah seorang putri? Hahaha. Dabao, kita tidak akan pulang hari ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti, Komandan. Menangkan pertandingan ini, Komandan. Lihat, Dabao kesayanganku. IQ-nya pasti 160, sungguh luar biasa. Ingat, sedikit menahan diri. Cukup mengenai target saja. Ingat, hati-hati. Asal kena sasaran saja. Kakak sulung, apa kau tahu aturan keluarga Weng? Yang kuatlah yang bertahan. Kali ini kalau kau kalah, aku tidak akan mengambil alihmu. Juga tidak akan memintamu berlutut dan menyerah. Tapi, kau harus menyetujui cuti Anran. Bagaimana kau tahu? Bukan hanya kami yang tahu, kakek juga sudah setuju. Kakek, apa kau benar-benar akan memberikanku? Keluarga pebisnis dan bela diri. Apa yang perlu dikagetkan? Istriku, ada apa dengan Cutian Ran? Permintaan apa yang dia ajukan? Pergi sana. Sekarang kau baru peduli pada keluarga ini? Aku selalu peduli pada keluarga ini. Panah pertama, mohon putri dari keluarga paman ketiga, Weng Qiang, maju untuk diuji. Delapan poin, menancap 1 cm. Menancap.
kakak sulung. Kau bersiaplah untuk memberikan kontribusi pada keluarga Weng. Hahaha. Sepuluh poin, menancap 4 cm. Aduh, Weng Jie benar-benar melahirkan putra yang hebat. Oh iya benar, bakat seperti ini menunjukkan bahwa menantu ini juga memiliki bakat setingkat elit. Sepertinya kandidat kepala keluarga sudah diputuskan. Aduh, tidak enak hati. Tidak enak hati. Bukankah masih ada satu keluarga yang belum ikut pertandingan? Gen yang rendah. Meskipun bergabung dengan keluarga Weng kita, tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Melampirkan sampah seperti itu. Lebih baik menikah lagi dengan Tuan Muda Chu. Kombinasi yang kuat. Dan melahirkan penerus yang kuat untuk keluarga Weng. Xiao Tian, giliranmu. Majulah. Tenang saja. Dabao. Dabao. Ya Tuhan, Xiao Tian. Dia sudah bilang sebelumnya, tidak perlu belajar lagi. Muchen sangat hebat. Mungkinkah semuanya itu benar? Datanglah, cepat datang lindungi aku. Anak ajaib macam apa ini? Dewa bela diri saja tidak bisa mengguncang langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Ada apa suamiku? Apa yang terjadi ini? Kabar baik, keluarga Weng punya putra suci. Mama, aku mau pulang. Kabar buruknya, yang baru saja kau maki habis-habisan. Itu anak dari kakak ipar. Celaka. Panah Xiao Tian ini melesat. Keluarga Weng, kita akan langsung melesat naik. Untung saja tadi tidak benar-benar mengenai tubuhku. Membosankan, tidak mau main lagi. Keluar dari dunia kultivasi. Bumi akan hancur lagi. Tidak ada habisnya. Sekolah dengarkan perintah. Aktifkan formasi. Lindungi bumi. Calon pewaris ini, pasti Xiao Tian dari keluargaku. Muchen, kamu gila. Muchen, kembali. Cepat kembali. Aku juga tidak bisa ikut campur, hanya bisa menghentikan Dabao. Jangan ganggu Xiao Tian, cepat kembali. Dabao, panah ini tidak boleh dilepaskan. Nanti mereka kaget. Tapi ayah, jika aku tidak membuktikan bahwa aku hebat, aku harus ganti ayah. Siapa yang berani menggantikanku? Siapa yang berani menggantikanku? Ayahmu ini begitu hebat. Tenang saja. Aku mau menceraikanmu. Panah sudah dilepaskan, lapor hasil. Lapor hasil, mana orangnya? Kena sasaran tidak? Menancap berapa dalam? Berapa? Meleset dari sasaran. Melenceng. Benar-benar melenceng. Hahaha. Sudah kuduga gadis ini tidak becus. Tabiat anak adalah cerminan orang tua. Dengan semangat dan karakter Muchen yang begitu lemah. Bahkan jika Xiao Tian punya bakat, dia tidak akan menjadi orang besar. Kakek, berikan putriku satu kesempatan lagi. Ini Muchen yang mengganggunya. Ini tidak bisa dihitung. Kakak, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kau menindas anakku. Sekarang giliranmu merasakan balasannya, kan? Segera berlutut dan minta maaf pada anakku. Adik kedua, kita ini keluarga. Dulu saat tetua keluarga sibuk, akulah yang mengurusmu dan adik kecil hingga dewasa. Kau tega menyuruhku berlutut pada anakmu? Jangan mengungkit hubungan keluarga. Siapa yang akrab denganmu? Kau bukan hanya bangkrut, ingin mengandalkan putrimu untuk bangkit, merasa diri hebat. Ternyata mengikuti pecundang, melarikan diri bersama seorang pecundang kecil. Hahaha. Dendam tidak melibatkan keluarga. Bahkan jika kalah, itu hanya pertandingan ini saja. Memang harus bersaing untuk kandidat kepala klan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Kau tidak boleh bicara begitu tentang putriku. Kau pantas menjadi kepala klan?
Kau pikir kau pantas menjadi kepala keluarga? Sama sekali tidak pantas. Cepat berlutut di hadapan anak kami, wanita jalan kecil. Tidak akan. Kembalikan lambang klan kepadaku. Berlututlah, maka akan kukembalikan. Atau suami Anda bisa berlutut menggantikanmu. Berani mengganggu anak, aku ingin kalian berlutut dan meminta maaf kepada kami. Kau. Kami ayah dan anak hanya bersikap rendah hati. Apa kalian benar-benar berpikir keluarga kami mudah diinjak-injak? Anak haram kecil dan anak haram besar. Apa otak kalian semua tidak berfungsi? Apa katamu? Yang paling rendahan malah sombong. Weng Ling, ini suami yang kau cari. Apakah panah ini masih perlu mengenai target? Cukup, Muchan. Aku mengatakan yang sebenarnya, istriku, dengan panah ini. Apa kemegahan si sulung masih perlu mengenai target? Hanya bisa membuktikan diri dengan mengenai target, itu bukankah murni ketidakwarasan? Benar sekali. Jarak sedekat ini saja tidak bisa mengenai, itu hanya membuktikan gen. Muchan rendah, dan anak yang dilahirkan juga tidak sempurna. Siapa bilang panah ini tidak bisa mengenai target? Bocah kecil, panahmu bahkan bisa berbelok. Hahaha. Tidak juga. Memangnya kenapa pasti kena? Dabau, jangan-jangan kamu. Aduh, sungguh keturunan yang baik dari keluarga Oeng kita. Oeng Ling, kamu jangan sampai membawa anak ini keluar. Memalukan. Betul. Sekecil ini sudah gila hormat. Berbicara bohong. Anak seperti ini, jika muncul bersama keluarga-keluarga terhormat lainnya, bukankah itu akan mempermalukan wajah keluarga Oeng kita? Kalian sekeluarga seharusnya berlutut meminta maaf. Dan harus ganti marga. Pergi dari keluarga Oeng. Tidak mungkin. Mau pintar atau tidak berbakat sekalipun, itu bukan barang yang bisa kalian pamerkan. Cukup, Muchen. Apa kamu ingin membuatku gila? Istriku. Cukup, Muchen. Apa kamu ingin membuatku gila? Tidak istriku. Mama, ini salahku. Jangan marah pada ayah. Jangan. Sayang, ayah tidak apa-apa. Mama hanya bermain dengan ayah. Ya? Jangan sentuh anakku. Apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu tempat apa ini? Apa kamu tahu apa yang sedang kita lakukan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Hahaha. Perseteruan sengit, aku suka. Aduh. Kemarilah. Coba lihat apa yang begitu istimewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu mau apa? Hah? Kembalikan anakku. Aduh. Mama, aku tidak apa-apa. Orang seperti dia tidak bisa melukaiku. Cepat rebut Xiaotian kembali. Rebut kembali. Istriku, tunggu sampai sayang selesai bermain. Dia pasti akan kembali kepadamu. Muchen, apa kamu tahu akibatnya jika Xiaotian jatuh ke tangan mereka? Apa hasilnya? Hasil apa? Kamu terlalu kejam. Xiaotian adalah putri kandungmu. Ayah jahat, jangan bongkar rahasia aku dong. Hahaha. Kalian sekeluarga, benar-benar tidak menganggapku manusia ya? Aku ini manusia atau bukan? Aku tanya, aku ini manusia atau bukan? Jawab aku. Sakit ya? Berisik sekali kamu. Bisakah kamu diam? Jangan membuatku kesal lagi, bisa tidak? Aku. Sekarang lencana kepala keluarga, dan Xiaotian ada di tangan mereka. Kalau terus-menerus membuat mereka marah, apakah kamu tidak ingin aku hidup? Keluarga Weng juga keluargamu. Xiaotian juga anakmu kan? Aduh, jangan panik, jangan panik. Istriku, kamu tenang saja. Apa yang telah kamu hilangkan, aku suamimu akan mengembalikannya semua. Aku mohon pada kalian, tolong kembalikan lencana kepala keluarga dan Xiaotian kepadaku, ya. Yang satu adalah kerja kerasku seumur hidup. Yang satu lagi adalah buah hatiku. Tolonglah demi hubungan kita di masa lalu. Bisakah?
anak dan lencana kepala keluarga. Kamu hanya bisa memilih salah satu. Kamu serius? Mau sekejam itu? Itu salahmu sendiri karena tidak kompeten dan kehilangan properti. Suaminya tidak kompeten dan menghasilkan anak yang tidak berguna. Siapa yang bisa disalahkan? Betul. Mama pilih rencananya. Aku bisa mengatasinya. Mu Xiaotian, aku bilang terakhir kalinya padamu, jangan berbohong seperti ayahmu. Istriku tidak perlu memilih. Kalian, Ayah dan anak yang tidak berguna sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Karena kamu tidak begitu peduli, si tidak berguna ini, baik aku akan penuhi keinginanmu. Sekarang, aku akan menyedot habis akar spiritualnya dan menjadikannya anak yang tidak berguna. Haha. Membuang slot kualifikasi. Sekarang juga akan kuserap akar roh putrimu. jangan. Istriku, kamu harus percaya pada Dabao. Tidak perlu menyelamatkannya. Hahaha. Hahaha. Kakek, oh bukan, ketua suku. Aku mohon, tolong hentikan mereka. Selamatkan Xiaotianku. Aku mohon. Istriku, lihat. Sudah kubilang tidak apa-apa kan? Kamu itu kurang memperhatikan anak-anak. Sekarang masih tidak percaya pada Dabao. Dabao, Ya, kalau sudah selesai bermain, cepat pulang. Jangan membuat ibumu ketakutan. Tidak mungkin. Suamiku, kenapa kamu melepaskan anak itu? Bagaimana mungkin? Jangan bilang kamu tidak bisa mengatasi anak kecil saja. Berhenti. Hahaha, tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap dia. Akar rohku hilang. Aku jadi tidak berguna. Hahaha. Suamiku, ada apa denganmu? Akar rohku hilang. Aku jadi tidak berguna. Istriku, lihat. Tidak berguna. Hahaha. Istriku, akar spiritualku hilang. Aku menjadi orang yang tidak berguna. Hahaha. Suamiku, Ada apa kakak kedua? Suamimu jangan-jangan juga tidak berguna ya? kau. Istriku, lihatlah. Kau memang harus percaya pada Dabao. Nanti lebih banyak luangkan waktu dengan anak, ya? Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri, padahal aku memohon pada kakek, baru bisa membawa anak itu pulang. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Putri sulung keluarga bahkan tidak bisa menutupi aib keluarga. Malah membawanya ke panggung besar pemilihan kandidat keluarga. Bagaimana kau ini menjadi putri sulung? Jika kau tidak mampu mengurusnya, aku akan menyerahkan garis keturunanmu ini untuk diurus oleh orang lain. Tidak, bukan begitu. Kakek, aku bisa mengurusnya dengan baik. Aku bisa. Kau sebaiknya bisa. Jika tidak, aku harus mempertimbangkan lagi. Saran dari Tuan Chu. Seluruh keluarga, dengarkan perintahku, selanjutnya kita akan memulai babak kedua. Semuanya, kumohon bantulah aku. Oh, tradisi keluarga bela diri adalah seleksi alam. Hanya yang terbaik yang bertahan. Kau mencari kami para anggota keluarga juga tidak ada gunanya. Nona Ling, sebaiknya kau serahkan saja lencana keluarga itu. Benar, serahkan saja dulu. Xiao Ling, sebaiknya kau serahkan saja lambang keluarga itu. Benar, serahkan saja dulu. Apa yang telah Ling lakukan untuk semuanya? Aku melihatnya dengan jelas. Termasuk Ling, saat menikah denganku dulu. Itu karena berkompromi demi keluarga kalian. Jadi, semuanya. Tidak perlu kau yang bicara mewakiliku. Semuanya seharusnya bisa melihat bahwa Ling adalah yang paling cocok untuk memimpin keluarga ini. Chen, kami ini sudah berpengalaman. Kau tidak punya kemampuan. Kami para anggota klan ini tidak menyalahkanmu. Tapi, ini adalah pendapat kepala keluarga. Baiknya menafkahi seluruh keluarga. Jika tidak, kalian berdua tidak punya hak bicara. Baik, ternyata bisa diselesaikan dengan uang ya. Istriku, jangan sedih. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang, biar suamimu yang urus. Mama jangan sedih. Papa pasti bisa. Mu Chen, kau jelas-jelas tahu segalanya.
Kau tahu betapa sulitnya bagiku. Kau tahu, aku telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tapi mengapa kau malah ingin aku gagal? Istriku, Karena kau sangat ingin aku gagal. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. aku? Apa itu? Apa itu? Apa yang seharusnya datang akan datang. Itu Wang Ling, panah yang ditembakkan oleh putri tak berguna itu? Bagaimana mungkin? Betul, tadi meleset. Bagaimana bisa terbang kembali? Kakak kedua, jangan bercanda. Tidak mungkin panah itu mengelilingi bumi, lalu terbang kembali kan? Mungkinkah panah ini benar-benar berputar dan kembali? Yeay! Chu Tianran, kenapa dia datang? Tuan Muda Chu, silakan. Tuan Tuan Muda Muda Chu, Anda tidak terluka kan? Anda tahu betapa sulitnya kami mengundang Anda kemari. Ini, maafkan saya. Maaf Anda terkejut. Terkejut? Selamat. Ah, benar. Tuan Muda Chu. Wanita Jalang Weng Ling itu. Sudah disiapkan untuk Anda sejak lama. Awalnya Anda bisa langsung menikmatinya begitu datang. Lihat kekacauan ini. Kalian benar-benar menjualku. Kalian ini adik-adik kandungku. Waktu kecil. Tuan Muda Chu, ini apa maksudnya? Wanitaku, berani-beraninya mulut busukmu itu memakinya. Perempuan saya, apa mulut busukmu juga pantas memaki? Perempuanmu. Lalu saya ini apa? Lalu saya ini siapa? Kamu, malam ini ketika saya tidur dengan istrimu, ingat untuk pegang putrimu baik-baik. Jaga pintu untuk saya. Mengerti? Dan lagi, kalian bertiga yang seperti anjing peliharaan ini harus lebih manusiawi. Mengerti kan? Chu Tianran, saya beritahu kamu. Pertama, saya tidak akan pergi denganmu. Kedua, ini adalah tes kandidat keluarga saya. Kamu tidak diterima di sini. Pergilah sekarang juga. Apa tidak ada yang memberitahunya? Mengusir Tuan Muda Chu, kamu pantas. Bahkan jika kamu diusir hari ini, itu tidak mungkin. Mengusir Tuan Muda Chu, apa kamu tahu? Jika tidak ada Tuan Muda Chu di putaran kedua kompetisi ini, itu bahkan tidak akan dimulai. Tuan Muda Chu adalah penyelamat besar bagi seluruh keluarga Weng yang datang saat kami sangat membutuhkan. Dia juga hadir dalam penilaian penerus kandidat keluarga sebagai calon tunanganmu, Weng Ling. Sebagai calon tunanganmu, Weng Ling. Apa? Kenapa saya tidak tahu? Mo Chen, Xiao Tian, saya sungguh tidak tahu. Kalian tidak punya muka lagi? Karena begitu rendah di hadapan Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Kalian sudah tidak tahu malu. Karena kalian begitu merendahkan diri di depan Tuan Muda Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Ayah. Oh, Tuan Muda Chu. Itu, Tuan Muda Chu. Anak perempuan kami banyak merepotkanmu. Kumohon. Sepertinya cucu kesayanganku. Hanya yang terbaik dari keluarga Chu yang pantas. Ayah, bukankah sudah kubilang dengan sangat jelas padamu, Xiao Tian bisa membawa secercah harapan bagi keluarga kita. Ayah tidak percaya padaku dan tidak percaya pada cucu kandungmu sendiri. Cukup. Nasib satu garis keluarga. Diserahkan pada anak dari sampah. Apa-apaan ini? Ayah, Mu Chen memang tidak cukup baik. Dia suka bermalas-malasan, tidak punya uang sepeser pun. Bahkan terkadang penuh dengan kebohongan. Tapi dia adalah suamiku. Dia adalah ayah Xiao Tian. Dalam hal ibu dan anak ini, aku percaya dia tulus. Kamu. Durhaka sekali. Kamu durhaka sekali. Kenapa Mu Chen baik padamu? Itu karena kamu yang menghidupinya. Ini saja kamu tidak mengerti. Ayah, Mu Chen berbeda denganmu. Bagaimanapun aku berulah, dia tidak akan meninggalkanku. Ayah, ini juga demi kebaikanmu. Juga demi kebaikan seluruh keluarga. Tuan Muda Chu menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kelihatannya kamu terlalu lama bersama si sampah itu. Jadi kamu jadi malas. Ayah,
Ku bilang sekali lagi, suamiku, aku boleh tidak puas, aku boleh memarahinya, tapi kalian tidak boleh. Cukup. Cukup. Kakek buyut dan kakek itu jahat. Jangan memarahi ibu. Xiao Tian. Mutiara darah naga azure. Ini adalah Tuan Naga Azur. Melihat mutiara sama dengan melihat orangnya. Salam yang mulia. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, kau berlutut di hadapan anak kecil. Ini tidak pantas sama sekali. Tuan Mudacu masih di sini. Enyah kau. Putriku, kau sudah puas? Apa kau harus membuat pemimpin klan mati karena marah? Ini. Oh kakek, maaf. Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Dia biasanya sangat pendiam. Dia juga tidak akan bicara sembarangan. Jangan tersinggung ya. Kakek buyut, jangan memarahi ibu. Aku sangat menyukaimu. Muchen menyembunyikan mutiara darah. Sepertinya dia juga tahu kebenarannya. Kata-kata tadi mengingatkan saya untuk tetap rendah hati. Saya hanya memeluknya saja. Jangan mempermasalahkan hal kecil. Pemimpin klan Weng, sesuai kesepakatan, Weng Ling kalah, jadi saya bisa membawanya pergi. Karena tes sudah selesai, uang itu milikmu, orang itu milikku. Kalau begitu, karena tesnya sudah selesai, uang itu milikmu, dan orangnya milikku. Lepaskan. Lepaskan. Sialan, kau berani memukulku. Aku beritahu ya, sekarang ayahku sedang berkultivasi. Saat ini di keluarga Chu, aku yang berkuasa. Aku bisa mencabut semua. Investasi keluarga Weng hanya dengan satu kata. Kau punya berapa nyali berani menyentuhku? Muchen, kau masih terlalu impulsif. Meskipun dia bukan orang baik, tapi apa yang dia katakan itu benar. Pengaruh keluarga Chu terlalu besar. Satu tamparanmu ini akan menyeret seluruh keluarga ke dalam kehancuran total. Tuan Mudacu, dia hanyalah orang luar, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Weng kami. Anda ingin membunuh atau menyiksanya, silakan saja. Anda tidak perlu repot, kami akan mengurusnya sendiri. Muchen, kenapa kau tidak berlutut? Kau masih ingin membahayakan seluruh keluarga kita. Kenapa kau tidak memberikan istrimu kepada Chu Tianran? Kau, orang-orang patahkan lututnya. Tunggu sebentar. Tidak ada yang boleh menyentuh menantu cucuku. Tidak ada yang boleh menyentuh cucu menantuku. Apa kakek? Jangan sampai kakek bingung. Betul sekali, kakek. Ini semua gara-gara Muchen. Dia melibatkan keluarga Wang. Kenapa kakek masih melindunginya? Ayah, Tuan Mudacu baru saja bilang, keluarga Chu akan diurus sepenuhnya olehnya. Kita tidak boleh karena sampah dari marga lain, menyinggung orang penting. Aku tidak bingung sedikit pun. Justru memintamu untuk berhenti adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Apa yang kakek katakan? Ini Tuan Mudacu. Aku ini kepala klan. Cucu menantu, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang berani menindasmu. Kakek, perubahan kakek ini membuatku sedikit tidak terbiasa. Aku akan melakukan apapun untukmu, cucu menantu. Menindasku, baiklah. Tapi menindas keluargaku, itu tidak boleh. Ngfa. Wang Yuntian, kau sendiri yang berjanji padaku. Kau mau ingkar janji, ya? Apa urusanmu dengan taruhan itu? Menang atau kalah, kau tidak bisa membawanya pergi. Muchen, jangan maksakan diri. Kita tidak bisa melawan keluarga Chu. Chu Tianran, lihatlah baik-baik. Putriku tidak kalah. Putriku tidak hanya mengenai sasaran, tetapi juga menembus bantalan panahnya. Keluarga Mu Xiao Tian tidak mengenai sasaran, melenceng. Pemenangnya adalah keluarga Weng Ji. Hahaha. Tahun berapa sekarang? Dinasti Qing sudah lama runtuh kan? Wah, anakku hebat sekali. Weng Ling, kamu sudah ditakdirkan untuk dijual. Selamat kakak kedua. Kakak pertama, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Chu. Dia tidak memandang rendah kamu yang sudah tua. Dan tidak menarik, dia masih menganggapmu. Burung pipit masih ingin terbang ke dahan dan menjadi phoenix. Kamu tidak berkaca dulu. Lihatlah baik-baik dirimu. Apakah kamu bisa melahirkan anak phoenix?
Sejak kecil, kakak kalian sudah membesarkan kalian berdua, sekarang berbalik menggigit, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Diam. Apa yang kamu tahu bukan urusanmu sebagai orang luar. Ikut campur di sini. Apa yang saya tahu, di ruang kerja kakakmu masih ada foto-foto kalian. Ketika bisnis kalian tidak baik, kakakmu setiap bulan menggunakan tabungannya untuk mendukung bisnis kalian. Bagi istriku, persaingan silsilah keluarga sama sekali bukan alasan untuk memengaruhi anggota keluarga dan hubungan. Mu-chan, Brengsek. Bahkan jika kamu membual, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa keluarga Weng membutuhkan keluarga Chu. Brengsek. Kamu bilang siapa brengsek? Hah? Rendahan? Siapa yang kamu sebut rendahan? Hah? Apa-apaan ini? Pergi sana dengan investasi. Orang tua, kamu tidak menghargai saya ya. Kerja sama keluarga Chu, bisa kamu panggil sesukamu dan usir sesukamu. Lihat saja keluarga Weng, tidak ingin melanjutkan keturunan mereka. Ayo. Tuan Muda Chu, tenang, tenang. Kakek pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan kepada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Tuan Muda Chu akan benar-benar menarik investasinya. Tarik saja. Masa depan keluarga Weng sudah ada yang menopang, tidak membutuhkan keluarga Chu. Kakek, apa yang kakek katakan? Kakek tidak percaya. Keturunan Mu-chan benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Chu, kan? Orang tua, jangan sombong. Berani sekali meremehkan keluarga Chu. Keluarga Weng sudah lama tidak berjaya. Meskipun kamu bertemu ayahku juga harus berlutut dan minta maaf. Suruh Culiang, si tua bangka itu datang dan coba. Hari ini, selama aku masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa cucuku dan menindas menantu cucuku. Tidak akan pernah. Baik, Weng Wun Xiaotian. Aku cuma mau tanya padamu satu hal. Apa tidak ada jalan lain? Omong kosong. kakek. Kakek buyut. Menurutmu, apakah yang kulakukan ini benar? Kakek, tahan. Serang. Weng Ling, aku tahu kau tidak tega dengan bocah nakal ini. Jika ingin nyawa bocah ini, tinggallah bersamaku di keluarga Chu. Hahaha. Hei, RH, putriku diculik. Kau hewan peliharaannya. Kau tidak mau bergerak. Tuanku, kalau begitu tidak ada masalah. Sayangku, Weng Ling, aku tahu kau tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Kalau kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke rumah keluarga Chu dan temani aku. Hahaha. Sayangku, jangan takut, ada ibu di sini. Chu Tianran, kau menculik seorang anak. Apa kau punya malu? Memangnya kenapa? Orang tua, wanita, dan anak-anak, semuanya pernah kusentuh. Kau mau apa? Tangkap aku kalau bisa. Hahaha. hei Chu, kau anak nakal. Lepaskan anak itu. Kalau tidak aku. Kalau tidak apa? Apa? Kau yang sok tua itu. Kalau kau berani menyentuhku sedikit saja, aku akan membuatmu tidak akan pernah melihat anak ini lagi. Kau. Kakek buyut, aku akan ikut mereka. Tidak bisa. Aduh ayah, kalian jangan bertengkar lagi. Tuan Muda Chu hanya menginginkan Ling Ling. Dia tidak akan menyakiti anak itu. Kau ini aduh, Mu-chan, bicaralah. Tuan Muda Chu, pikirkan baik-baik. Aku harap kau tidak akan menyesal. Aku menyesal. Weng Ling, lihatlah sampah di rumahmu itu. Menyesal? Kalau aku menyesal, aku tidak akan memakai nama Chu lagi. Selamat jalan. Berani juga. Ayo. Oke. Oke. Mu-chan, itu anakmu. Istriku, jangan khawatir. Kita akan menjemput Xiao Tian bersama nanti malam. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Hei menantu, apa maksudmu? Orang hebat itu akan muncul. Kakek, apa sebenarnya yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Kakek, sebenarnya ada apa yang tidak bisa kakek ceritakan padaku? Dan kau, Mu-chan, kau ini benar-benar tenang sekali. Putri kita diculik. Kau bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Kau biarkan saja Chu Xiaotian membawanya pergi begitu saja. Masalah ini, kita tidak bisa menyalahkan Mu-chan. Bahkan aku, kakekmu sendiri, juga sulit menjelaskannya. Kakek, apa yang kakek katakan? Xiaotian.
Xiao Tian adalah putri kandungku. Apa yang tidak boleh aku tahu? Astaga. Jangan terlalu banyak bertanya. Xiao Tian pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, lihatlah Mu Chen. Dia juga tidak mudah. Kau sibuk mencari uang setiap hari. Dia merangkap peran ayah dan ibu. Dan masih harus menanggung amarah kalian. Kau juga harus merenungkan dirimu sendiri. Kakek, suami istri itu selalu ada yang mengurus rumah dan yang mencari nafkah, bukan? Tunggu, kakek. Apakah ini waktu yang tepat untuk berdebat soal ini? Astaga, Ling Ling, masalahnya sekarang adalah apapun yang aku katakan pada kakek, kau tidak akan percaya. Sekarang, tolong kau ikut kakek, mengurus prosedur warisan. Kita akan menjemput Xiao Tian bersama. Mu Chen, kita ini suami istri. Kau bilang aku tidak percaya, memangnya kau sudah bicara, saling menyembunyikan itu benar-benar baik? Dia presiden Amerika? Gila. Lihat, aku sudah bilang kau tidak akan percaya. Wanita memang merepotkan. Harus bertanya, setelah diberitahu malah tidak mendengarkan. Baiklah cucuku, ikutlah aku dulu, untuk mengurus prosedur pewarisan. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil bagimu. Kakek, pertandingannya belum selesai. Atas dasar apa menetapkan anak haram dari keluarga Mu Chen? Kau berani memukulku? Aku tidak memukulmu tadi karena ada anak-anak. Sekarang bukan giliranmu untuk bicara. Ada apa Mu Chen memukulmu? Hah? Kau tidak mendengar yang dikatakan ketua klan tadi. Xiao Tian adalah pewaris keluarga kita. Keluarga kita. Sudah sepantasnya kau dipukul, aku memukulmu itu menyedihkan. Dasar orang tua, jangan karena kau satu generasi di atasku. Lalu kau bisa merasa paling tua dan berpengalaman. Alasan Tuan Chu membawa pergimu Xiao Tian adalah karena dia ingin tidur dengan putrimu. Dan anak haram ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mulia atau tidak mulia. Atas dasar apa dia menjadi kepala keluarga? Putriku dibawa pergi, hidup atau mati. Kau sekarang malah menghina putriku begitu. Apa kau bukan manusia? Kenapa kau menangis seperti itu? Kau hanya perlu tidur semalam dengan Tuan Chu. Bukankah anak itu akan kembali dengan selamat? Apa susahnya? Cukup berbaring, itu masalah beberapa menit saja. Dan kau masih bisa berkontribusi untuk keluarga. Aduh, ini sudah tidak seperti rumah lagi. Semua ini salahku karena terlalu gigih. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjutkan saja. Bagaimanapun, kakak tertua harus berkontribusi untuk keluarga. Jadi jangan menunggu anak haram dari keluarga mereka. Kurang aja. Kakek, kau gila. Kakek, kamu gila. Awalnya kita memutuskan bersama untuk mengirim kakak sulung ke keluarga Chu. Sekarang kamu mau apa? Demi Mu Chen, demi Xiao Tian, demi seluruh keluarga. Kakek, kamu bercanda ya? Kakek, jangan lupa. Aku adalah satu-satunya pria di keluarga Weng. Kelanjutan garis keturunan bergantung padaku. Si sampah ini dan anak haram dari keluarga mereka. Kamu justru... Qiangzi, jika aku sudah memberimu muka, jika kamu tidak mau, aku akan mencabut margamu. Yang kuat bertahan, persaingan keluarga. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Yah, orang luar saja berlagak sekali. Putri kamu bahkan belum menjadi pewaris. Jika kamu benar-benar jadi pewaris, kamu pasti tidak akan terkontrol dan akan melayang ke langit. Kakek sudah tahu kesalahanku. Sekarang kalian bertiga, berikan pernyataan kepada Mu Chen. Kalian harus rukun mulai sekarang. Maka aku akan mundur dan membantu kalian dengan baik. Jika kalian masih ingin bersaing, aku akan mencabut marga kalian. Dan kalian tidak akan lagi menjadi keluarga. Ayah, aku juga akan memberikan pernyataan. Pewaris ini tidak akan aku perebutkan lagi. Aku pasti tidak akan memperebutkannya lagi. Tidak akan memperebutkan. Aku juga tidak akan memperebutkannya. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Aku tidak akan pernah tunduk pada sampah dari luar keluarga ini. Tunggu saja sampai istrimu didapatkan oleh Tuan Muda Chu. Hahaha. Istrimu bahkan sudah lari dengan orang lain. Masih saja berlaga di sini. Ling di mana? Pasti dia pergi mencari Xiao Tian. Betul. Kamu harus segera pergi. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan ayah lagi. Hahaha. Putih. Astaga. Mu Chen kamu. Keluarga Chu, bajingan anjing.
Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Jangan sentuh cucuku. Naga sejati berdarah murni. Kukira Xiao Tian sudah tak terkalahkan. Tidak disangka keluarga kita masih memiliki ahli. Ayo. Untung aku cepat menyadari kesalahanku. Kakak kedua kamu. Apa maksudmu kamu? Orang rendahan yang meremehkan orang lain. Renungkan baik-baik. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Cucu menantuku. Tunggu sebentar. Si keparat bermargacu itu, kalau dia berani menindas Weng Ling, aku akan memimpin di garis depan dan melenyapkan keluarga Chu. Menantu, si keparat Chu Tianran itu. Untuk apa kamu repot-repot? Biar aku saja. Kenapa kamu muncul? Kakak ipar, aku salah. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku juga ingin menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Berangkat ke keluarga Chu. Perhatikan saat mundur. Perhatikan saat mundur. Tadi lupa menghajarmu. Hajar aku semua. Sutradara, aku tidak mau syuting lagi. Tambahkan bayaran. Kenapa Weng Ling belum datang untuk menyelamatkannya? Seharusnya sebentar lagi akan sampai. Sialan kau. Apa kamu salah membawa anak? Kak Chu, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak salah. Apakah itu anak kandung Weng Ling? Hei anak kecil. Telepon ibumu. Jangan membuatku kesulitan. Pernahkah engkau melihat tinju sebesar karung pasir? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah dia terluka karena energi dalamku? Kak Chu, ini tidak benar. Dia bisa bela diri. Pergi ke neraka. Dasar pecundang. Anak nakal dari Muchen. Aku tidak akan merasa kasihan padamu. Siapa yang memukulku? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kak Chu, bukan aku. Bukan aku. Oh. Selalu memandang hidup dan mati dengan tenang. Suka melawan ayah? Nasibku kuputuskan sendiri, bukan surga. Aku pasti akan menjadi penyihir. Kamu ini hantu apa? Masih melihat? Aku datang untuk menjemput kalian. Ini sudah keterlaluan. Jangan berlebihan. Sebagai keturunan keluarga Chu yang terhormat. Dari klan terkemuka. Dan keluarga bela diri. Ternyata oleh seorang anak kecil sepertimu, dipermainkan begitu saja. Apa aku tidak punya harga diri? Li! Kau. Beraninya kau. Ayo bertarung 1 lawan 1. Anak nakal, jangan salahkan aku jika aku membulimu. Ini adalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Chu, keturunan dewa anjing, khusus untuk melindungi keluarga Chu. Cepat telepon ibumu, suruh dia datang menemaniku. Aku juga punya satu. Jangan membual. Kenapa kau sama saja seperti ayahmu? Masih kecil sudah pandai membual. Haha, akhirnya aku berhasil kabur dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihatlah betapa menggemaskannya aku. Reinkarnasi aku menjadi hewan peliharaan spiritual di kota? Bukan. Kau hanya membawa anjing bodoh ini dan kau ingin menakutiku? Tuan anjing, andalkan dirimu. Dia yang membuli keluarga Chu. Katak tergeletak di dataran rendah dibuli anjing. Kebetulan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Anjing bodoh, jangan lari. Hei, Tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku, selamatkan aku.
Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana? Apakah sudah puas? Tuan Putri, apakah cukup baik? Oh, baiklah. Cu Tianran, buka pintunya. Aku datang. Lepaskan putriku. Buka pintunya. Astaga, siapa itu? Oh, Nyonya Besar. Anda datang. Silakan masuk, silakan masuk. Bawa aku menemui Cu Tianran. Ayo cepat. Cu Tianran. Apa ini? Apa yang kau lakukan pada putriku? Apakah kau menindasnya? Aku menindasnya. Lihat saja perlakuannya. Makan lebih enak daripada aku waktu kecil. Xiao Tian. Mama? Mama? Xiao Tian, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Biarkan mama melihatnya. Lihatlah anjingku. Ditindas putrimu. Kekuatannya menurun, hatinya hancur. Cu Tianran, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku, Weng Ling, tidak akan pernah tunduk kepada keluarga Cu kalian. Aku. Jangan bermimpi lagi. Cukup sampai di sini. Jika kamu menggangguku lagi, aku tidak akan bersikap ramah lagi. Bagaimana tidak ramah itu? Ayah, Anda sudah keluar. Kelakuan macam apa ini? Pemimpin keluarga Cu, Cu Liang. Jika aku tidak keluar lagi, martabat keluarga Cu akan hancur olehmu. Ayah, ini bukan salahku. Lihatlah, anjing penjaga yang ayah tinggalkan untuk keluarga kita. Kamu adalah Weng Ling. Pemimpin keluarga Cu, saya adalah putri sulung keluarga Weng. Weng Ling, maafkan saya sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas perhatian keluarga Cu. Mohon jangan mempersulit saya. Mama, biar aku saja. Aku sendiri bisa mengalahkan penjahat yang mengganggumu. ST, jangan bicara. Gadis kecil yang lancang sekali. Weng Ling, aku pasti akan tidur bersamamu. Ayahku sudah datang. Kamu jangan mendekat. Ran Er. Kepala keluarga Cu, pikirkan baik-baik. Kalau kau menyakitiku, anggota keluarga Weng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Keluarga Weng? Apa keluarga Weng akan melawan keluarga Cuku demi dirimu? Bahkan jika mereka berani, Weng Yuntian si tua tak berguna itu hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 1. Apa aku akan takut padanya? Atau kau berpikir untuk mengandalkan suamimu yang tak berguna itu untuk melindungimu, ya? Memang kenapa? Istriku, Xiao Tian. Suamiku. Hei Cu, keluarga Weng, kami tidaklah mudah ditindas. Tidak bisa. Mobil ini terlalu cepat. Menantu, kau benar-benar hebat. Benar-benar. Kakak sulung, kami datang menolong. Mereka, ada apa dengan mereka? Mabuk perjalanan. Seriuslah sedikit, ini sudah jam berapa? Aduh, aku. Cukup. Kalian anggap keluarga Cuku itu apa? Akan kuberitahu kalian. Ketika putraku meminta wanita ini darimu, kau seharusnya menyerahkannya dengan patuh. Inilah keluarga Cu. Inilah kedudukanku Cu Liang. Sebagai seniman bela diri super. Saya mengerti. Tapi sebagai kepala keluarga, bagaimanapun juga, saya harus maju menghadapi ini. Muchen, ya. Selama bertahun-tahun kakek telah mengurus masalah. Terlalu terburu-buru mengejar keuntungan. Tapi setelah tua begini, malah masih keras kepala. Saya minta maaf telah membuat kalian menderita. Niat Anda memang untuk kemakmuran keluarga. Tidak menderita. Saya mengerti Anda. Kepala keluarga Cu, mengenai status Anda, saya sangat tahu. Dan saya sangat menghormati kemampuan Anda. Pertemuan dengan Tuan Muda Cu kali ini, bisa dibilang saya gelap mata. Maaf, bagaimanapun juga, saya harus membatalkan perjanjian mengenai ganti rugi dan tuntutan. Silakan Anda ajukan.
Tapi orang-orang keluarga Weng kami tidak bisa diberikan. Maksud Anda telah merusak reputasi keluarga Chu saya. Anda ingin menggunakan uang? Apa Anda mampu membayar? Cabang yang saya, Weng Jie, pimpin, juga akan berusaha sekuat tenaga menanggung ganti rugi. Kak, di perjalanan tadi, tiba-tiba saya berpikir, jika hari ini saya dan putra saya mengalami bahaya, apakah keluarga saya akan datang menyelamatkan saya? Saat ini saya mengerti, dulu saya sangat tidak dewasa. Saya? Benar, Apa yang terjadi saat saya tidak ada? saya dan Xiao Tian adalah orang Amerika. Jangan Lalu kenapa bercanda. kau masih bertanya? Jika saya katakan, Anda tidak akan percaya. Pokoknya putriku, nasib keluarga kita berkat Mu Chen. Uang bisa dicari lagi, tapi putri hanya ada satu, yaitu kau. Ayah salah, tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Cukup. Hei, sialan, ayahku memanggilmu. Sudah selesai menangis? Sudah selesai menangis. Jika sudah selesai menangis, mari kita bahas harganya. Akan saya katakan dari awal, Tuan Weng, Anda menghina putra saya lebih dulu, lalu mengajukan syarat kepada saya. Jika saya sudah menyebutkan harganya dan Anda berani mengucapkan satu kata pun lagi, saya akan membuat seluruh keluarga Anda terbang. Selama bukan anggota keluarga Weng kami, saya tidak akan membantah. Bagus. Pertama, memukuli putra saya. Saya minta keuntungan 1 tahun keluarga Weng. Kedua, melukai binatang suci keluarga saya. Saya minta keuntungan 5 tahun kalian. Merusak muka keluarga Chu saya. Saya minta keuntungan 10 tahun kalian. Anda lebih baik merampok saja. Keluarga Weng kami selama 16 tahun bekerja gratis untuk Anda tanpa makan atau minum. Linger, jangan emosi. Bukan cuma keuntungan 16 tahun. Kakek akan mencari cara. Ditambah nyawa anak ini. Apa? Menyerang saya? Bukankah sudah disepakati tidak menginginkan orangnya, hanya uangnya? Kenapa sekarang Anda menginginkan nyawa suami saya? Jangan bermimpi, tidak seorang pun dari keluarga Weng kami boleh berkurang. Kepala keluarga Chu, Anda yakin ini untuk dia? Memang kenapa? Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakek, ayah, kalian coba pikirkan caranya. Kalau soal uang, aku memang sedikit pusing. Tapi begitu menyebut Mu Chen ini, hei kakek, aku langsung merasa jauh lebih lega. Apa maksudnya? Kenapa rasanya? Kalian sepertinya tahu sesuatu, hanya aku yang tidak tahu. Tidak. Mama jangan khawatir, ayah lebih hebat dari aku, sangat hebat. Apa mungkin Xiao Tian itu sehebat apa? Aku sendiri tidak tahu. Kamu itu. Kamu memang suka menyatakan hal buruk di awal, bukan? Kamu menantu sampah ini. Majikanmu yang menumpang di rumah ini saja tidak keberatan. Kamu, anjing penjaga, malah keberatan. Kamu? Aku menyatakan hal buruk di awal. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa letakkan di depanmu, termasuk nyawaku. Aku berani bilang kamu tidak akan bisa mengambilnya. Jika kamu berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, aku akan melumpuhkanmu. Jika kau coba mengambilnya, akan kubuat kau tidak berdaya. Jadi maksudmu, kau hanya memperlihatkannya kepada kami begitu saja? Wah, kau hebat sekali ya. Apakah dia memaki saya? Ayah, putri Mu Chen inilah yang membuatku jadi begini. Dia masih saja sombong. Ayah harus membela saya. Mengadukanku? Apakah aku sudah mengganggumu? Tidak. Siapa yang bilang begitu? Bajingan mana yang mengatakan itu? Itu semua perbuatanmu sendiri dan RH, aku tidak mengganggumu. Sama saja kan? Ayah, tolong bela saya. Sudah, lihatlah dirimu yang tak punya harga diri itu. Ayahmu ini sekarang adalah seorang petarung super. Jika ada senjata dewa di tangan, jangan katakan tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika dewa atau iblis agung datang, aku tetap bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit keberanian.
menantu tak berguna. Sekarang kau masih berpikir kau bisa mengeluarkannya, sementara Culiang tidak berani mengambilnya? Betul. Jangan dengarkan dia membual. Dia hanyalah orang yang menipu orang tua berpenghasilan rendah dan hidup hanya untuk mati. Apa yang bisa kau keluarkan? Kembali sana, cepat suruh orang tua di rumahmu keluar dan bicara dengan kami. Jika bukan karena Tuan Weng yang tulus mengakui kesalahannya, bersikeras memberikan ganti rugi kepadamu, untuk menebus rasa bersalah di hatinya, aku tidak akan memedulikannya sama sekali. Kamu bisa menghasilkan apa? Dasar pengecut. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, istrimu tidak akan bersamaku. Apa katamu? Ini. Tolong. Ilusi. Ini semua hanya ilusi. Anjing ini bicara. Bagaimana anjing bisa bicara? Aku justru kesal tidak ada tempat untuk mengerahkan seluruh kekuatanku. Benarkah, kepala keluarga Chu? Main-mainlah denganku. Dewa Abadi Naga Hijau. Putri Kekaisaran Yu. Tuan Muchen, serahkan saja pada kami. Di saat seperti ini masih berlagak? Tuan, jangan sampai marah. Kami tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Xiaotian, cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu emosi. Ayah, tenanglah. Kartu ini dapat memanggil kekayaan semua kultivator, sepenuhnya untuk digunakan oleh Tuan Muchen. Culiang, beranikah kamu mengambilnya? Kartu ini dapat memanggil kekayaan semua kultivator iblis, juga untuk digunakan oleh Tuan Muchen. Coba saja ambil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, Muchen, adalah sosok yang dihormati oleh kebaikan dan kejahatan? Ayah, bagaimana ini? Tuan Xiansun, Anda tidak bermaksud ikut campur masalah orang lain, kan? Kalau saya tidak datang, masalah keluargamu hampir membunuh semua orang. Xiansun, kamu, saya, Culiang, mengembangkan keluarga Chu menjadi keluarga terbesar. Berlatih bela diri sampai mencapai puncak kaisar bela diri. Semua ini demi memasuki gerbang abadi di batas ekstrem. Hari ini saya telah mencapai puncak seni bela diri. Anda tidak datang untuk memberi selamat kepada saya atau menerima saya ke gerbang abadi, malah membela orang tidak berguna itu. Sombong. Jika berani menatap Tuan Muchen lagi, aku akan merusak kedua matamu. Tuan Dijie dari kultivator iblis, bagaimanapun Anda adalah sosok agung yang telah mengaduk selama hampir 100 tahun sejarah yang kejam. Anda juga akan membantunya. Saya dulu juga mengagumi dominasi Anda, ingin menjadi murid Anda. Sekarang saya sudah mencapai puncak seni bela diri. Bagian mana yang tidak lebih kuat dari dia? Mengapa kalian semua memihak dia? Tidak ada energi spiritual yang cukup. Sekte abadi tidak menginginkanmu. Kau ingin bergabung dengan jalur iblis, tapi terlalu takut mati. Kau tidak memiliki tekad untuk mati demi orang lain. Dan juga tidak memiliki tekad untuk hidup kembali setelah mati. Kau orang rendahan yang hanya bisa menindas yang lemah. Untuk apa aku membutuhkanmu? Uang dan nyawa ada di depanmu. Sudah kubilang kalian tidak bisa mengambilnya. Maka kalian pasti tidak akan bisa mengambilnya. Aku akan memberimu satu kalimat. Berhati-hatilah. Berkultivasi tidak semudah itu. Sejak kau mulai mengatakan bahwa aku harus memberikan istriku kepada putramu, kau ditakdirkan untuk tidak bisa melampauiku. Ayah, mari kita mengakui kesalahan kita. Kita kalah. Kita telah mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Selama ada gunung hijau, tidak akan kekurangan kayu bakar. Ayah. Tuan Qinglong, Bibi Yu, aku salah. Kenapa meminta maaf kepada kami? Tuanmu, aku salah. Aku seharusnya tidak mengambil apa yang bukan milikku. Aku seharusnya tidak menyukai istrimu. Aku tidak tahu siapa yang pantas dihormati. Aku salah. Aku salah, tuanmu. Aku salah. Hei, Chu Tianran, aku sangat tahu. Di masa depan, aku ingin menjalani kehidupan yang biasa. Pasti akan bertemu banyak pemuda keluarga terkemuka sepertimu. Kalian semua hanya mengandalkan kekuasaan, terbiasa menindas orang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku juga tidak peduli dengan permintaan maafmu yang berlutut. Aku hanya akan memberimu dua kata. Berhati-hatilah. Baiklah. Hari ini kalian terlalu banyak. Aku menyerah. Kuharap kamu bisa berlatih dengan sungguh-sungguh di kemudian hari. Tuan Muchen, orang ini tidak tulus.
Apa Anda benar-benar berniat melepaskannya? Dia jelas tidak menerima ini. Tuan Muchen, kita harus menumpas kejahatan sampai akarnya. Aku akan segera membunuhnya untuk Anda. Tuan Bunuh dia. Muchen, Aku salah, Tuan Muchen. Aku salah, maafkan aku. Aku minta maaf, aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Xiao Tian. Orang ini tidak selalu bisa berubah. Jadi, setiap keputusan adalah pertaruhan. Ayah juga tidak yakin, apakah setiap orang jahat yang dimaafkan. Mereka pasti akan bertobat. Jadi King Long, Bibi Yu, bawa keluarga Chu ke biro disiplin, biarkan hukum yang menghukum mereka. baik. Tuan Muchen. Saya kira kamu benar-benar akan menjadi... Tentu saja menjadi seorang warga negara biasa yang taat hukum, ya. Ingat baik-baik, Xiao Tian. Sudah. Kakak, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kenapa tidak menjadi kepala keluarga lagi? Aduh, kakak ipar, jangan menyindirku lagi. Kakak kita akan merawat kita seperti biasa jika dia jadi kepala keluarga. Siapapun yang jadi, sama saja. Ayo kak, kita pulang. Rayakan bersama keluarga baru kita yang cerah. Baik. Ayah, ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Bersulang. Ayo. Yang jago minum, silakan minum banyak. Yang tidak, jangan sungkan ya. Ayo. Baik-baik. Baiklah, kami pergi dulu ya. Dadah, dadah. Hati-hati. Baiklah, baiklah. Dadah, hati-hati. Istriku. Minta ciuman. Jangan usil. Aduh, aku mau tidur. Sampai jumpa. Sudah pengertian. Ayo. Suamiku, suamiku. Istriku, anak kita sudah tidur. Suamiku, suamiku. Ada masalah, ada masalah. Jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan. Bicaralah pelan-pelan. Aku. Baru saja menerima panggilan dari semua cabang. Keluarga Chu melarikan diri, dan mereka balas dendam dengan menculik kepala keluarga, Nona Weng dan ayah Nona. Bagaimana ini? Pergi. Sialan. Kupikir dengan membungkuk beberapa kali dan meminta maaf beberapa kali, kita bisa lolos begitu saja. Sialan, dasar rendahan. Dia tidak bermain sesuai aturan, membuat kita semua terjebak. Muchen, apapun caranya, aku pasti akan membunuhmu. Kemari, kemari. Lepaskan. Longgarkan. Kakek, Ayah, kau. Bukankah kalian sangat sombong kemarin? Che Tianran, kau ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakak iparku masih ingin memberi kalian jalan keluar. Sialan, dia mengunci kami. Ini jalan keluar macam apa? Uang kami, kekuasaan kami, status kami, semuanya hilang. Apa kau tidak dengar ipar brengsekmu itu berkata? Ini semua adalah pertaruhan. Hanya saja dia kalah. Dia meremehkan tekad kami. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, tolong aku. Kakek, Menyesalah kau. Apa kau membenci Muchen? Jika dia kemarin sudah melenyapkanku, kalian tidak akan menderita seperti ini hari ini. Ayo, katakan padaku, Muchen adalah bajingan tak berguna. Kalau kau bilang begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Muchen mengirim kalian untuk diadili. Dia melakukan hal yang benar. Kalian memang pantas dibenci oleh semua orang. Ini untukmu. Xiao Jie. Mencari mati ya? Xiao Jie. Chu Tianran, kau binatang keparat. Jika kau berani, hadapi aku saja. Tentu saja aku akan menghadapi kalian. Paman,
Wang Xuan, kau bajingan. Bagaimana dulu kau memohon padaku? Anak perempuanmu tidak mau ikut denganku. Kenapa kau tidak melatihnya dengan baik dan mengirimkannya padaku? Tuan Muda Chu, aku salah. Aku seharusnya tidak menyakiti anak perempuanku. Paman, Hadapi aku saja, baiklah. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Membunuhmu itu terlalu mudah bagimu. Pada dasarnya ini semua karena kalian, dua orang tua bangka ini. Kalau tahu keluarga Chu membutuhkan, seharusnya kalian serahkan baik-baik. Malah sialan menyuruh kami merebutnya sendiri. Tuan Chu, tolong lepaskan ayahku dan Xiao Jie. Aku mohon padamu. Diam kau. Apakah engkau tidak punya sedikit harga diri? Ayah, Kau memang punya harga diri, Tuan Weng. Putraku, ajari mereka pelajaran. Siap. Xiao Jie. Katakan bahwa Mudus adalah sampah tidak berguna. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Hah? Tidak mau bilang ya? Kalau begitu, aku benar-benar akan mencekiknya sampai mati. kau berani. Masih bengong saja. Kenapa? Hentikan dia. Para preman keluarga Chu ini benar-benar terlalu tidak tahu diri. Kalian dua bajingan. Sudah masuk ke sini masih belum menyerah. Jalan keluar tidak diambil, malah mencari mati. Aku tahu jika aku dikirim kembali atau jatuh ke tangan kalian, itu akan menjadi jalan buntu. Lebih baik aku menyeret seseorang bersamaku. Chu Tianren, sebelum kamu bergerak, aku bisa membunuhmu 10 kali. King Long Xianju, aku tahu kamu bisa membunuhku, tapi aku adalah petarung tingkat super. Namun, aku jamin tidak ada dari kalian yang bisa menyelamatkannya. Jangan terlalu sombong. Bagaimana kalau aku ikut? Kalau itu aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah kerabat Mu Chen. Aku tidak peduli. Berani kamu mengadu kecepatan denganku. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Kamu menyelamatkan atau aku menebas? Kamu. Kamu kenapa? Jika tidak mau menebas, maka mundur saja. Bahkan jika kami mundur, bisakah kamu melarikan diri dari Mu Chen? Dan kemana kamu bisa bersembunyi? Bersembunyi? Taktik murahan semacam ini tidak akan berhasil pada Mu Chen. Apa kamu tidak berpikir hanya karena ada Sandera, kamu bisa menyingkirkan Mu Chen? Aku bersusah payah menculik sampah-sampah ini hanya untuk menunggunya. Tuan Mu Chen sedang menunggumu. Ayah. Apa kamu pikir aku tidak berani pergi? Dengar-dengar kamu mencariku? Mu Chen, kau membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku mencarimu. Bukankah kau bilang aku tidak akan bisa mengambil apapun darimu? Kalau begitu hari ini akan kubuat kau melihat apakah aku bisa mengambil kekuasaanmu, uangmu, dan nyawamu. Ayah. Kakek? Astaga, kau belum berlatih. Kenapa kau datang? Kau bahkan membawa anak-anak. Betul sekali kakak ipar. Cepat bawa kakak dan anak-anak menjauh. Ini berbahaya. Mu Chen, bagaimana bisa kau membawa ibu dan anak itu kemari? Apa kalian masih belum mengerti bagaimana sifat si Oling? Astaga, sungguh tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak berniat membawa mereka berdua kemari. Aku yang bilang pada Mu Chen bahwa aku akan menghitung sampai 3. Baru dia mau membawaku. Kalian disekap, aku sendirian di rumah. Apa aku bisa tenang? Kakek buyut. Ya. Baiklah, cepat lepaskan dia. Menyandera lebih lama juga tidak ada artinya. Aku tidak bercanda denganmu, Chuliang. Itu arti harfiahnya. Tidak ada artinya sama sekali. Jangan coba-coba mempermainkanku. Sekarang orangnya ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Sebaiknya kau bersikap patuh sekarang. Dengarkan baik-baik permintaanku. Mu Chen, aku tahu kamu punya koneksi, tapi apakah benar-benar ada jaminan? Aku sudah bertanya pada kakek dan yang lainnya, termasuk Tuan King Long. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatmu bertindak serius. Aduh, istriku, tenang saja. Mereka belum pernah melihatku bertindak. Itu karena jika aku terus berpura-pura, akan sangat canggung. Jadi, aku jamin tidak ada masalah. Dengarkan aku dulu. Pertama, King Long dan Putri harus memberiku surat pernyataan tidak bersalah dan mengembalikan keluarga Cuku yang utuh. Apakah kau sudah bangun dari tidurmu? Diam kau keparat. Kau keparat.
Hei, biarkan dia bicara. Kedua, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Aku ingin membuatmu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Saya beri kamu 3 hitungan saja. Hitung saja. Bagaimana kalau putriku yang bantu menghitung? 3, 2, 1. Apa orang jahat memang tidak suka bertarung? Sejak kapan kau? Muchen, kalau ada kau, tidak ada aku. Apa kau pantas? Ayah, tidak apa-apa. Muchen, sepertinya aku masih sedikit tidak terbiasa. Seharusnya aku membayangkanmu lebih kuat lagi. Ibu tidak mau ganti ayah lagi. Anak ini, sekuat apapun kau, ibu masih bisa memukulmu. Istri, aku tidak membohongimu. Kan, benar-benar tidak ada kesempatan untuk serius. Ayah, lihat. Ayah, apa yang kau lakukan? Lepaskan ayahku. Bajingan. Lepaskan ayahku. Bajingan. Ibu, kakek buyut. Ada apa? Pokoknya semuanya hati-hati. Ayah, apa yang ayah lakukan? Lepaskan aku, ayah. Culiang, dasar gila. Itu putra kandungmu? Apa kau ingin? Culiang, apakah ini kartu asmu? Cepat hentikan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku yang terhebat, aku yang terkuat. King Long, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Beri aku bukti tak bersalah. Singkirkan, Muchen. Kalau tidak, aku jamin tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Kau tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan bergerak, Paman King Long. Bibi Yu, sudah terlambat. Ayah, aku tidak mau melihat ini. Xiao Tian, pergilah cari ibu. Sisanya, serahkan pada ayah. Orang jahat, serahkan pada ayah. Cepat pergi. Pergi. Manusia picik memang yang paling kejam. Aku bahkan tidak tahan melihatnya lagi. Izinkan aku memperkenalkan. Katak penelan langit. Perkenalkan semuanya. Katup iblis penelan surga. Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Kalian tidak perlu ikut campur. Karena Cupian Ran sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, ayah. Bersama ayah, kita akan mengatasi semua makhluk. Mau? Tidak mau. Ayah, aku tidak mau. Ayah. Betul sekali. Aku ingin orang-orang memujaku. Hanya jika aku membunuh kalian semua, aku akan menguasai dunia. Aku ini Kled. Aku akan menyanyikan lagu tergila-gila untukmu. Apa kamu tidak mau bunuh diri saja? Tuan Muchen, sampah seperti ini tidak perlu dihiraukan. Aku pasti akan membunuhnya. Ada apa ini? Aliansi kebaikan dan kejahatan semakin sering terjadi. King Long, serang bersama. Tidak ada waktu. Putraku, kau benar-benar kuat. Ini benar-benar pedang yang bagus. Sekarang giliranmu. Pindah ke tempat lain. Sebaiknya kau patuh. Orang ini tidak bercanda denganmu. Buang-buang kata dengan orang mati. Tidak mungkin. Aku seorang seniman bela diri kelas super. Bagaimana mungkin kau melampauiku dalam fisik, dalam kekuatan? Kalau bukan karena anak-anak masih kecil, membunuhmu adalah hal yang sudah semestinya. Pertanyaan yang kutanyakan adalah, bagaimana mungkin kau melampauiku? Sudah, seharusnya. Begitu, tentu saja. Kenapa? Aku jelas-jelas sudah. Sialan, sampah. Berikan semua kekuatan padaku.
kau binatang sialan. Lihat betapa hebatnya aku sekarang. Ini hanyalah sisa kekuatanku. RH, majulah. Kau tidak ingin mengotori tanganmu. Aku bahkan tidak ingin mengotori mulutku. Majulah. Cih. Menjijikan sekali. Suamiku. Semuanya sudah berakhir. Istriku. Keponakan kecil itu lucu. Ya? Lucu suamiku. Kita berikan adik laki-laki untuk Tian-Tian yuk. Akhir-akhir ini kamu agak terburu-buru ya. Istriku, lain kali. Aku punya adik laki-laki.